itu ya. Pak, Bapak petugas ini ya? PLN ya? Pak. Itu apa itu, Pak? Bukan? Ini yang rumah kontrakan ada 5 ya? Pak JJ ya? Pak JJ. Jadi dia pemanfaatan suatu lahan yang bukan miliknya ditinggalkan, dikontrakan. Jadi setiap bulannya dia mengambil sisi ekonomisnya. Ini yang salah sebenarnya ini kan. Ya. Kalau dia memang tinggal di sini nggak ada masalah gitu. Jadi fungsi gandanya dia mainkan, dia manfaatkan bantaran, dia komersilkan, dia ini. Makanya kalau dia dikenakan aturan pidana, kita hukum, dia kena karena menjual belikan ya di situ. Bukan warganya langsung menjual belikan, itu yang salah. Ya. Suspeknya ada nggak? Ya? Bapaknya ada nggak yang menjual belikan? Kemarin sudah saya panggil, saya sampaikan, ya artinya mendukung juga dia kembali mengikuti program yang kita rencanakan dari mereka. Termasuk tadi juga hadir juga, ya dia ikut setuju juga dia untuk pelaksanaan kegiatan itu. Udah berapa lama kan di kontrakan? Ada kurang lebih 2 tahun ya, bro? 2 tahun 3 tahun misalnya. Enggak. Masih baru. Baru, Pak. Baru ya? 4 bulan, Pak. 4 bulan ya. 4 bulan di sini. 2020. Terus di mana? Di Jajawai. Ada lagi. Jadi ya gitulah ya. Kondisi pada saat ini memang kan padatnya penduduk. Banyak orang-orang yang kurang paham itu memanfaatkan kita yang paham ini kan. Ayo sini, kontrak ini ambil bisa tinggal. Ya ambil sisinya. Sehingga di situ juga kami perlu himbau peran fungsi pengawasan dari wilayah gitu kan. Pendataan setiap warga yang kira-kira ada baru, sehingga untuk meminimalisir ya jumlah penduduknya ketambahan yang tidak tercatat termasuk bangunan kan gitu kan. Ya salah satu contoh kita beberapa edukasi pada dasarnya mereka juga setuju dan paham bahwa itu salah. Nah, kemarin kita 3 hari yang lalu edukasi, mulai hari Sabtu, Minggu, Senin sudah ada upaya secara mandiri mereka untuk melaksanakan pembongkaran. Artinya apa? Mereka paham aturan sebenarnya, gitu ya. Karena apa? Begitu dia dibenturkan pada aturan undang-undang hukum segala macam, dia udah takut. Ya. Karena apa? Dia di situ pada menilai ada ekonomisnya, dia kontrakan, dia jual, dia bisnis segala macam. Ya. Jadi udah takut dia di situ. Ya. Itu kira-kira yang perlu kita sampaikan di. Dan kalau untuk satu lahan listrik ya, izin. Ya. Nah, saya juga kadang-kadang sudah tahu di sini bantaran sungai tidak boleh ditempati ya, dan salah. Izinnya saja tidak ada, mendirikan bangunannya juga tidak ada, kepemilikannya juga tidak ada. Tapi kok bisa listrik masuk secara nggak tahu nih, secara paksa atau minta bagaimana bisa ada? Artinya apa kan? Dalam satu sisi fungsi berarti ada yang melegalkan kan gitu kan, karena dia apa, dibuatlah suatu sumber kehidupan di sini kan, listrik ada, air ada, rumah tanpa izin pun ini ada, diberikan suatu kehidupan wadah, diberikan kepercayaan mereka. Coba kalau di sini tidak diwadahi ini, kan orang akan malas dia mau tinggal. Kami tidak diberikan fasilitas. Kenapa? Listrik merupakan salah satu prioritas yang menjadi utama juga. Yang kedua lah, pertama kan air. Ini listrik kan kehidupan juga, karena sumbernya itu ya anak segala macam ya, itu sekarang serba listrik, serba IT. Kalau ini tidak ada, kemungkinan kecil orang akan berdomisili yang di sini. berarti ada yang Penyiap atau penyedia aliran listrik di bantaran sungai. Padahal aturan secara hukum sudah salah. Tapi secara dinas ini kan bayar dia ini kan. Bayar ke negara. Artinya kan dia hal yang sangat diizinkan sebenarnya. Tapi kenapa dari fasilitas peruntukan kepemilikan dia terjadi perdebatan ini? Ini listrik juga ada kan? Ada semua, Pak. Nah, ada. Sama. Semua difasilitasi. Jadi memang salah satu sisi pemerintah melarang, salah satu sisi fungsi penyedia barang listrik bisa diberikan kan gitu kan. Kan semuanya tuh izin kan. Sepahamnya kami itu mendirikan listrik diizinkan izin dulu kan. Prosedurnya ada, sah apa tidak kepemilikan rumah ini. Dasarnya cuma mereka hanya PBB bisa jadi. Ada PBB. PBB-nya itu dari mana juga nggak tahu, dan rata-rata pemasangan listrik seperti ini asal you punya PBB sini saya proses. Dengan PLN kan sekarang Kota malah harus ada IMB. harusnya yang benarnya sih. Domisilinya, jadi alamat yang bikin kontrakan. Ya. Harusnya kan orang PLN ini listrik buat di mana nih? Yang pasang listriknya si anak juga. Kontraknya mah sebenarnya dia punya IMB tapi bukan di sini. Jadi pasangnya di